Kita lanjut ke chapter 10. Julie masih memimpikan seolah Sam membutuhkan bantuannya dan dihantui oleh rasa bersalahnya. Oliver mengajak Julie ke makam Sam. Setelah itu, Julie pergi ke toko buku dan berbincang dengan Tristan tentang buku dan festival. Tiba-tiba Yuki datang saat hujan membawakan sedikit makanan untuk Julie. Julie bercerita bahwa dia masih sering memimpikan Sam. Yuki memberikan kalung dengan batu selenite untuk Julie agar Julie lebih tenang dan tidak bermimpi buruk lagi. Chapter 11. Julie sudah tidak bermimpi buruk lagi. Oliver dan Julie sering berangkat ke sekolah bersama. Julie memberikan kemeja Sam ke Oliver dan Oliver meminjamkan jaketnya ke Julie sampai mereka lulus. Di sekolah, Julie dibully oleh Taylor dan Liam. Mika datang membela Julie dan menghajar mereka berdua, hingga Mika harus diskors 3 hari. Julie sedih dan merasa bersalah kepada Mika. Dia menunggu Mika sepulang sekolah, namun Mika masih kesal kepada Julie karena semenjak Sam meninggal, dia tidak pernah peduli kepada Mika lagi. Sepulang sekolah, Julie bercerita kepada Sam dan meminta pendapat Sam. Chapter 12. Julie mendatangi rumah Mika. Mika masih marah kepada Julie, namun Julie berusaha meyakinkan dan meminta maaf kepada Mika. Tapi Mika masih ragu terhadap Julie. Akhirnya, dengan terpaksa Julie memberitahu Mika tentang panggilannya dengan Sam. Awalnya Mika ragu, namun setelah mendengar jawaban dari pertanyaan yang hanya diketahui oleh Mika dan Sam, Mika langsung percaya. Namun setelah itu panggilan antara Sam dengan Julie semakin melemah dan jadi jarang bertelepon. Chapter 13. Mika dan Julie mempunyai banyak waktu berdua lagi. Julie ke toko buku dan memberitahu Tristan dia tidak bisa datang ke festival karena dia merasa tidak enak, seharusnya dia fokus terhadap Sam dahulu. Tristan kecewa, namun dia tetap menerima keputusan Julie. Sesampainya di rumah, Julie bercerita kepada Sam, tetapi Sam malah menyuruh Julie untuk pergi ke festival itu. Julie kesal dan langsung menyudahi telepon. Julie pergi bersama Oliver, Mika, Jay, Rachel, dan Yuki ke ladang untuk menerbangkan lentera untuk mengenang Sam. Chapter 14. Flashback kekenangan Sam dan Julie. Saat Sam gugup untuk menyanyikan lagunya di acara pernikahan temannya, juga saat mereka LDR 6 bulan karena Sam ke tempat kakek neneknya di Tokyo, dan juga saat James mengambek karena tidak ingin Sam pergi untuk kuliah dan melupakannya. Dan saat itu mereka sedang berada di pasar malam dan Julie mencoba menenangkan James dan mereka naik gondola. Chapter 15. Julie terbangun di sore hari setelah tidur siang. Julie harusnya bersiap untuk pergi ke festival karena Julie sudah janji dan sudah bilang ke Tristan bahwa dia akan datang. Namun Julie sangat malas. Tiba-tiba Mika datang untuk membantu Julie bersiap. Setelah itu Julie menyuruh Mika untuk pulang karena dia ingin pergi sendiri saja. Tiba-tiba ada tukang pos dan ada surat dari Reed College. Dan ternyata Julie ditolak oleh Reed College. Itu membuatnya Julie sedih sekali dan langsung menelpon Sam. Sam berusaha menghibur Julie dan Julie akhirnya tetap pergi ke festival. Chapter 16. Julie sampai di festival. Di sana dia banyak bertemu dengan penulis dan pembuat film yang hebat. Dan bahkan Julie bertemu dengan produser dari grup yang sangat Sam suka. Julie memohon untuk bisa memberi salinan CD yang Sam buat agar mereka mau mendengarnya. Akhirnya Mr. Marcus menerimanya dan Julie sangat senang. Chapter 17. Julie terus mendengarkan musik di CD milik Sam sambil berhayal hidup bersama Sam. Julie diajak ke Seattle oleh Yuki karena Yuki setelah lulus akan pindah ke Jepang. Awalnya Julie menolak, namun karena Rachel sakit, jadi Julie tidak akan membiarkan Yuki pergi sendirian. Ternyata Oliver, Jay, dan Mika juga ikut. Saat ingin pulang, Julie memutuskan untuk menetap sebentar dengan ayahnya. Julie sedang di terminal. Tiba-tiba ada email dari Mr. Marcus. Dia mengatakan Sam sangat berbakat. Julie segera menelpon Sam, namun Sam marah karena Julie tidak izin dulu dan Sam merasa percuma karena musiknya dinilai bagus, namun dia tidak bisa berkarir lagi. Karena kesal, mereka mengakhiri telepon. Tiba-tiba Sam menelpon dan meminta tolong Julie untuk mengecek keluarganya karena Sam merasa ada sesuatu dengan keluarganya.
Julie menelpon Mika, ternyata James adik Sam kabur dari rumah. Julie mencarinya dan akhirnya dia memujuk James. Namun James tidak mau karena dia terus menyalahkan dirinya karena telah membuat Sam marah dan membencinya. Julie menelpon Sam karena dia yakin hanya Sam yang dapat membujuk James. Walaupun itu bisa membuatnya tidak terhubung lagi dengan Sam. Setelah itu, Julie bertemu dengan keluarganya Sam kembali setelah sekian lama. Chapter 18. Julie sangat lebih baik sekarang. Dia punya waktu banyak untuk dirinya sendiri, ibunya, teman-temannya, keluarga Sam, dan itu membuatnya mengerti bahwa mereka mungkin juga merasa kehilangan Sam, namun masih banyak yang peduli dan terus mendukung. Julie punya satu telepon terakhir dengan Sam saat dia kelulusan. Hari kelulusan tiba, mereka sangat antusias. Setelah acara selesai, Julie bergegas pulang karena ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Sam. Namun, Julie tidak sengaja menabrak orang dan HP-nya terlempar. HP-nya retak dan tidak bisa menyala. Julie panik dan meminjam HP ibunya, Mika, dan Oliver untuk menelpon Sam. Namun tidak ada yang terhubung. Julie pergi mendatangi tempat-tempat di mana dia dulu bersama Sam. Akhirnya dia takut Sam menunggunya untuk mengucapkan salam perpisahan. Hingga tengah malam, Julie akhirnya mengingat apa yang Sam bilang, yaitu hanya telepon Sam dan Julie yang terhubung. Julie bergegas ke rumah Sam, kuncinya masih berada di kotak surat dan keluarga Sam masih di luar kota. Julie mencari dan menemukan HP Sam. Dia menelpon Sam dan Sam menjawab. Mereka buru-buru untuk mengucapkan salam perpisahan sebelum waktunya habis, dan Sam minta jangan angkat telepon darinya untuk mengakhiri hubungan itu. Julie pun menuruti. HP-nya setelah itu penuh dengan notif yang tadinya tidak pernah masuk, yang tandanya Sam dengan Julie sudah tidak terhubung lagi. Ada satu pesan suara dari Sam dan itu ucapan Sam untuk terakhir kalinya karena tidak sempat dia ucapkan di telepon. Julie pun terus mendengar suara Sam hingga hafal dan Julie menjalani harinya kembali dengan kenangan Sam yang tidak akan dia lupakan.